Puji Tuhan, saudara. Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang hidup, ya. Karena Dia hidup, Dia mendengar doa-doa kita, ya. Kalau Tuhan yang mati tidak bisa menolong kita, ya. Karena itu kita harus bersyukur. Kita harus bersyukur kepada Tuhan. Nah, tema kita pagi ini adalah seandainya. Kata seandainya seringkali dan mungkin kita juga pernah mengucapkannya, ya. Kalau sekarang kan kita mendengar orang bilang, seandainya saya tahu bakal ada pandemi, ya. Seandainya saya tahu bakal ada corona datang, tentu waktu-waktu lalu saya akan bekerja lebih giat mengumpulkan uang, ya kan? Seandainya saya tahu bakalan terjadi begini, ya, tentu saya akan berbuat lebih lagi, ya. Dan banyak seandainya lainnya. Seandainya saya punya uang banyak, seandainya saya punya rumah bagus, ya. Seandainya saya punya semua yang baik-baik, ya. Tentu kita kata seandainya itu menunjukkan sesuatu ke depan yang kita belum tahu, ya. Seandainya, ya, karena kita belum tahu apa yang akan terjadi ke depan, ya. Saya bacakan di dalam kitab Daniel, anak-anak muda yang mengucapkan seandainya itu keren banget, ya. Saya bacakan dalam Daniel 3 ayat 16 dan sampai 18. Lalu Sadra, Mesa, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Ayat 18. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, ya. Nah, saudara, dalam Daniel 3 kita melihat ada 3 pemuda Ibrani, ya, atau Yahudi atau Israel, yang dihadapkan kepada peleburan, kepada dapur api, ya, karena mereka tidak mau menyembah patung Nebukadnezar yang dibangun oleh Nebukadnezar, patung yang tinggi besar, yang megah, yang mewah, ya. Mereka tidak mau. Ketika dikatakan kalau ada bunyi-bunyian, ada bunyi musik serentak, mereka harus menyembah kepada patung itu, ketiga pemuda ini tidak mau, ya. Tidak mau menyembah kepada patung, sampai kepada ayat-ayat yang sudah kita baca tadi. Ketika disampaikan kepada raja, Raja, ada 3 orang Ibrani yang tidak mau menyembah patung yang Tuanku dirikan. Lalu raja memanggil dan raja bertanya sekali lagi, ya, kepada 3 pemuda ini. Kalau kesempatan sekali lagi diberikan, ya, kalau bunyi-bunyian itu terdengar, kamu harus menyembah patung yang aku dirikan. Tapi tadi kita dengar mereka tidak mau. Raja ini menantang, siapa? Allah mana yang bisa melepaskan kamu dari dapur apiku, ya? Tetapi tadi keren banget kita baca, ya. 3 pemuda ini katakan, kami tidak akan menyembah patung yang Tuanku dirikan. Seandainya, ya, dikatakan seandainya Allah yang kami sembah itu tidak sanggup melepaskan kami tetap tidak mau menyembah patung emas. Keren banget, ya, saudara. Ini sudah nyawa lo taruhannya. Itu dapur api sudah di depan mata, ya. Mereka pasti mati, ya. Itu sudah pasti. Karena dapur itu dipanaskan, karena raja marah, dipanaskan sampai 7 kali. Tetapi kita lihat iman, kepercayaan ketiga pemuda ini luar biasa. Walaupun dihadapkan kepada kematian, ya, mereka tidak takut. Bahkan mereka bilang, seandainya Allah yang kami sembah tidak dapat melepaskan kami, ya nggak apa-apa. Seandainya kami harus mati di dalam dapur api itu, ya nggak apa-apa. Kami tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Nah, kita akan melihat siapa 3 pemuda ini, ya, saudara. Apakah mereka anak pejabat di Babel, ya? Apakah mereka ini orang-orang hebat yang tidak tersentuh hukum, ya? Bukan.
Ya, siapa mereka? Saya akan bacakan di dalam Daniel pasal 1. Ya, Daniel pasal 1 saya bacakan ayat yang keempat saja, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai hikmat, berpengetahuan banyak, yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Ya, ketiga orang ini, 4 bersama Daniel ya, tetapi 3 yang menghadapi dapur api. Nah, ketiga pemuda ini adalah anak bangsawan di Israel. Ya, Yerusalem ini diserang oleh Raja Nebukadnezar, ya itu latar belakangnya, sehingga Yerusalem kalah. Nah, ketika suatu negara itu kalah, ya maka mereka akan menjadi berada di bawah pengawasan yang menang kan. Mereka ini menjadi semua yang ada di dalam negara itu, ya orang-orangnya, barang-barangnya, kambing dombanya, bahkan dikatakan seluruh peralatan dalam bait Allah itu dibawa ke Babel. Ya, nanti ke depan kita belajar itu. Nah, yang dipilih oleh Nebukadnezar adalah orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakannya baik, memahami berbagai hikmat, berpengetahuan banyak, punya pengertian tentang ilmu, ya. Itu yang dipilih oleh Nebukadnezar. Dulu saya seringkali berkata kepada anak-anak muda bahwa dunia membutuhkan orang-orang seperti apa, membutuhkan anak-anak muda seperti apa. Kalau kita lihat sekarang ini, kalau anak-anak muda mencari kerja, yang dibutuhkan seperti apa? Tentu yang berperawakan baik, yang tidak ada suatu celah, yang memahami berbagai hikmat, artinya yang pintar. Ya, dunia itu membutuhkan orang-orang yang pintar. Ini hebat Nebukadnezar, saudara. Ya, ribuan tahun lalu dia bisa mencari orang-orang yang pintar untuk dipekerjakan di negeri Babel. Mereka ini menjadi tawanan perang, ya, tawanan kerajaan. Nah, bayangkan pemuda-pemuda ini yang menjadi tawanan, apakah mereka punya masa depan? Mereka nggak punya orang tua lagi, ya. Mereka tercabut dari keluarganya, mereka tercabut dari tanah airnya, mereka tercabut dari budayanya, ya. Dan kalau kita membaca di dalam bahasa Inggris dikatakan children, ya. Ini bukannya orang yang sudah dewasa. Mereka ini masih anak-anak muda di bawah 20 tahun. Usia antara 14 sampai 17 tahun. Tercabut dari keluarganya, ya. Saya katakan tadi, apakah mereka punya masa depan? Tetapi luar biasa, ya. Anak-anak muda ini walaupun mereka berada di dalam tawanan, ya, artinya tawanan raja, mereka tidak takut. Keimanan mereka, keyakinan mereka, percaya mereka itu luar biasa. Dari mana saudara mereka punya itu? Ya, tentu dari orang tua. Orang tua yang mendidik mereka, ya. Orang tua Israel yang yang mendidik mereka itu luar biasa, ya. Kalau kita membaca di dalam kitab Ulangan itu, ajarlah anakmu berulang-ulang, ya. Tentang kitab Taurat itu ajarkan anakmu pada waktu duduk, pada waktu berdiri, pada waktu berbaring, di setiap kesempatan, ya. Orang tua harus mengajarkan anaknya tentang ketuhanan, ya, mengajarkan kepada anaknya tentang keyakinan, kepercayaan, bagaimana mereka harus mempercayai Tuhan sepenuh hati. Jangan ada padamu ilah lain. Ya, 10 hukum Taurat itu diajarkan berulang-ulang. Jangan menyembah patung, ya. Karena itu sampai kepada pasal 3 mereka tidak mau menyembah patung walaupun ancamannya adalah mati. Ya. Nah, kita kembali kepada anak-anak muda ini. Apa yang dilakukan oleh raja ketika mereka berada dalam tawanan itu?
Ayat 5, raja menetapkan kepada mereka pelabur, ya, artinya makanan. Setiap hari mereka harus makan makanan raja. Saudara tahu makanan raja pastinya beda sama makanan kita, ya. Makanan raja pastinya enak. Santapan raja itu luar biasa. Dikatakan mereka harus makan makanan raja, yang raja minum, raja makan, ya, harus mereka makan itu. Anggur pilihan, anggur yang berkualitas, makanan yang berkualitas. Ya, mereka harus dididik selama 3 tahun dalam situasi itu. Baru mereka nanti dipekerjakan. Nah, tetapi apa yang pemuda ini lakukan? Ya, pertama mereka harus makan makanan raja. Artinya apa? Gaya hidup mereka diubah. Tadi saya katakan mereka masih anak-anak kan, usia 14-17 tahun itu. Wah, masih senangnya makan ya saudara. Makannya masih banyak. Belum mikir takut gemuk ya kan. Mereka makannya banyak sebenarnya. Ya, tapi keren sekali mereka. Dikatakan mereka tidak mau menajiskan diri dengan makanan raja. Ya. Tafsirannya makanan raja itu adalah makanan yang dipersembahkan kepada berhala, ya. Jadi seperti kita orang Kristen tidak boleh makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala, ya. Nah, ini mereka tahu, mereka tidak mau makan, ya. Sehingga mereka berkata, berikan kepada kami hanya sayur-sayuran saja dan buah. Berikan kepada kami sayur dan buah dan air untuk diminum, ya. Ini kepala bagian makanan minum ini takut nanti kamu nggak sehat kalau cuma makan itu. Dan mereka katakan, uji kami, cobalah kami dalam 10 hari. Nanti lihat apa yang terjadi dengan kami, ya. Dan luar biasa saudara, mereka hanya makan sayur-sayuran dan buah, ya. Mereka hanya minum air, tetapi kesehatan mereka, kekuatan mereka, pengetahuan mereka, otak mereka luar biasa. Ya, pada waktu dihadapkan kepada raja, diadakan tes, ya, seperti kita lihat tes and profit gitu ya. Mereka itu luar biasa, 10 kali lipat lebih pintar, 10 kali lipat lebih mampu, lebih sehat dari yang makan makanan raja. Jadi kita lihat anak-anak muda ini memang anak-anak muda yang luar biasa. Mungkin saudara suka dengar, aku lagi puasa Daniel, ya. Apa itu puasa Daniel? Puasa Daniel yaitu makannya sayur dan buah, ya, dan minum air putih. Nggak ada karbo gitu ya, nggak ada daging-dagingan, nggak ada protein. Ya. Kalau saudara mau coba, boleh. Itu jadi detox, ya. Kita itu mendetoksifikasi tubuh kita. Kalau sanggup, kalau kuat, boleh ya, dicoba ya. Nah, kembali kepada anak-anak muda ini, mereka ini setelah makan minum itu ya, artinya gaya hidup mereka itu mau diubah sama raja, nggak mampu raja mengubah mereka. Mereka tetap pada keyakinan mereka, tidak mau menajiskan diri. Lalu yang berikutnya apa? Nama-nama mereka diubah. Ya. Nama mereka diubah. Ada Daniel menjadi Belshazzar. Lalu ada Hananya itu menjadi Sadrah. Ada Misael menjadi Mesa. Ya. Ada Azaria itu menjadi Abednego. Nah, karena itu lagu sekolah minggu kan Sadrah, Mesa, Abednego, ya. Seharusnya jangan itu. Hananya, Misael, Azaria. Nah, nama-nama mereka diubah dengan nama-nama berhala, ya, diubah dengan nama-nama dewa dari orang-orang Babel. Keren kan, saudara? Ya, nama mereka itu adalah nama dewa, itu keren ya. Tapi mereka nggak mau, saudara. Ya, artinya mereka tidak mau memakai nama itu, ya, menunjukkan kekuasaan mereka. Ini loh, nama saya ini udah adalah nama dewa gitu ya. Gak mau. Mereka tetap nama mereka yang sudah diberikan kepada orang tua mereka. Jadi tadi pertama adalah gaya hidup mereka diubah dengan cara makan, ya.
Sekarang gaya hidup karakter mereka diubah dengan diubah namanya, tapi mereka tidak mau. Ya, seharusnya begitu anak-anak muda ya yang ada di dalam ibadah kita pagi ini. Ya, dunia harusnya tidak sanggup mengubah saudara, mengubah gaya hidup saudara. Ya, mengubah gaya hidup anak-anak muda, karakter diubah. Jangan mau. Ya, harus pertahankan seperti Daniel, Hananya, Misael dan Azaria ini. Pertahankan gaya hidup karakter yang Tuhan sudah berikan, ya, itu menjadi kekuatan. Nah, lalu saya baca pasal 2 ayat 49 ya. Atas permintaan Daniel, raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel itu kepada Sadrak, Mesak dan Abednego, sedang Daniel sendiri tinggal di istana. Nah, saudara, bagaimana mungkin ya tawanan perang, tawanan raja ya bisa duduk di dalam pemerintahan? Keren kan ketika Tuhan mengubah sesuatu. Ya, saya suka ayat di dalam kitab Daniel itu. Dia mengubah saat dan waktu. Ya. Nah, Tuhan mengubahkan atas permintaan Daniel, raja itu nurut. Dikatakan ketiga anak muda ini diberikan jabatan ya pemerintahan wilayah Babel. Ada yang jadi gubernur, ada yang jadi bupati gitu ya. Jadi mereka berkuasa atas wilayah-wilayah itu kan, luar biasa kan? Nah, sampai kepada pasal 3 yang tadi kita baca ya saudara. Jadi pasal 3 itu Hananya, Misael ya dan Azaria itu sudah duduk di pemerintahan. Ya. Pasal 3 itu terjadi setelah mereka menduduki satu jabatan yang cukup tinggi. Lalu dikatakan mereka dihadapkan kepada apa? Dapur api. Mereka harus menyembah patung emas yang didirikan oleh raja. Seharusnya apa, saudara? Seharusnya kan mereka berpikir, waduh, kalau nggak nurut bisa hilang ini jabatan, ya kan? Kalau nggak nurut, jabatannya hilang, nyawanya juga hilang, ya. Nah, tetapi luar biasa tadi yang tadi saya katakan. Ketiga pemuda ini, ya, tidak takut kehilangan apapun. Karena mereka memang sudah kehilangan budaya mereka, kehilangan tanah air mereka ya, kehilangan keluarga. Jadi mereka tidak takut. Keyakinan mereka kepada Allah itu kuat sekali. Nah, tadi saya katakan siapa yang mendidik mereka? Orang tua, ya. Saudara yang ada pada ibadah ini, kita harus mendidik anak-anak itu kuat di dalam Tuhan, ya. Karena kita nggak tahu ke depan. Seandainya kita nggak tahu ke depan apa yang terjadi, ke depan itu bagaimana, ya, bagaimana keadaan dunia, keadaan politik yang akan terjadi, keadaan perekonomian akan terjadi, kita nggak pernah tahu, ya. Karena itu didik anak-anak itu yang kuat di dalam Tuhan, ya. Nah, satu lagi, bagaimana orang tua Israel itu membesarkan anak-anak mereka, ya. Orang ibu-ibu Israel itu begitu mereka tahu mereka hamil, ya, mereka bakal menjadi ibu, mereka bakal menjadi orang tua. Dikatakan pasangan Israel itu, ya, mereka itu apa yang mereka lakukan? Mereka mencari buku-buku matematika, ya. Suami istri ini begitu anaknya begitu mulai hamil istrinya, dia baca-baca apa? Mengerjakan matematika, saudara. Aneh kan? Kalau kita begitu mulai hamil, mungkin mulai cari nama, cari baju, ya, cari tempat nanti melahirkan di mana. Tapi ibu-ibu Israel tidak, ya. Mereka mulai mengerjakan matematika. Supaya apa? Supaya anaknya menjadi cerdas, ya. Karena itu saya juga seringkali tekankan kepada anak-anak saya, anak kamu tuh didik matematikanya, ya, karena matematika itu sesuatu yang pasti, kan? 1 tambah 1 harus 2, nggak boleh dirubah jadi 3, ya kan? Nah itu dia. Jadi mereka mengutak-atik matematika, ya, mengerjakan matematika, supaya apa? Supaya anaknya cerdas. Lalu makanannya apa? Ya,
kaya ataupun miskin, mereka berusaha untuk dapat memberikan makanan yang baik. Waktu mereka hamil, mereka makan makanan yang bagus yang dapat menstimulus ya otak bayinya itu, otak janin itu tumbuh dengan baik, tumbuh dengan sempurna. Nah, periode emas seorang anak kecil itu sampai 5 tahun. Ya, periode pertumbuhan emas otak mereka itu 5 tahun, saudara. Jadi untuk Bapak Ibu yang masih punya anak kecil, beri mereka itu makanan-makanan yang bergizi, ya. Beri mereka itu makanan-makanan yang bisa menumbuhkan otak mereka itu menjadi cerdas. Jangan Indomie, ya. Yang tua juga jangan Indomie terus ya, saudara. Indominya dikurangin. Bapak Gembala itu produk Indomie, ya. Suka banget, mau sehari dikasih 3, 4, 5 kali Indomie, oke ya. Ya saya yang suka marah gitu ya. Nah, kalau masih pengen makan Indomie, bumbunya dikurangin ya. Saya sekarang kan saya jadi orang tua nih ya, jadi saya bicara kepada saudara sebagai orang tua ya. Indominya makan, bumbunya dikurangin. Karena kadar garam di dalam Indomie itu tinggi sekali. Itu bisa apa, saudara? Bisa mengentalkan darah. Bisa mengacaukan peredaran darah kadar garam yang tinggi itu. Ya. Nah, karena itu kembali kepada anak-anak tadi, saudara yang masih punya anak kecil, ayo beri mereka makanan yang bagus. Beri mereka makanan yang bergizi, ya, yang bisa membantu tumbuh kembang mereka menjadi sehat tubuhnya, ya, menjadi pintar. Ini anak-anak Israel luar biasa. Kalau saudara baca pemenang Nobel itu 100 berapa ya? 80, 170, 100 lebihnya itu orang Yahudi. Ya, luar biasa, bukan karena mereka pilihan Allah, bukan hanya itu ya, tetapi ibu-ibu itu bisa mencetak mereka menjadi anak pintar ya, memberikan makanan yang baik. Apa saudara? Ikan. Berikan anak Anda itu makan ikan. Saudara bekerja pastinya untuk anak ya, yang sudah punya anak. Saudara bekerja bukan hanya bisa untuk beli rumah, ya kan? Tapi harus bisa investasi ke anak itu yang baik, ya. Sehingga kalau mereka nanti tumbuh dengan tubuh yang sehat, tumbuh dengan otak yang cerdas, nggak susah cari pekerjaan, ya. Itu harus kita pikirkan ya, saudara. Karena ke depan persaingan itu ketat sekali, ya. Kita harus siapkan anak-anak kita itu bagaimana. Ayat yang selalu kita baca, kami akan tumbuh, kami akan hidup sebagai kepala dan bukan ekor. Ya, nah harus kita siapkan dari kecil, nggak ujuk-ujuk, saudara, nggak ujuk-ujuk tiba-tiba jadi kepala, enggak, ya. Harus siapkan dari kecil, ya. Ini di depan saya ada si Jorel, sehat Jorel ya. Nah, tumbuh dengan baik ya, harus dikasih makanan yang baik, ikan. Tommy Lily ya, kasih anak itu makan ikan. Ikan itu akan membuat pertumbuhan otak mereka itu luar biasa ya. Karena kan memang kerja investasinya anak ya kan. Bisa beli rumah, kita bisa beli mobil. Berapa persen budget yang kita siapkan untuk makan anak kita? Kadang-kadang orang tua berpikir, anakku masih kecil, makan sekedarnya aja. Oh, nggak mau makan ya? Ya udah, nggak apa-apa. Minum susu aja. Nggak cukup. Ketika anak itu mulai harus makan makanan pendamping ya, siapkan mereka makanan yang baik ya. Itu investasinya. Nah, puji Tuhan. Lalu apalagi ya? Untuk anak-anak muda yang ada di ibadah ini ya. Mungkin kalian berpikir ya gimana ini? Cuma jadi kaum rebahan. Tiap hari di rumah, tiap hari di depan laptop, depan gadget, depan komputer, gimana nih? Saya punya masa depan apa enggak nih? Punya, ya. Ubah hidup, jangan jadi rebahan aja, jangan. Ya, bangun dirimu sendiri, bangun dirimu untuk mempelajari sesuatu, kesempatan banyak di rumah itu, jangan cuma nonton, main game, ya, anak-anak muda.
Kan ada Acun, ada Richard, ada siapa lagi? Ernest, Daryl, JJ, ya. Yang anak-anak ceweknya ada. Ayo bangun, ya. Semangat, jangan tunggu nanti deh kapan ya normal, kapan ya. Jangan. Sekarang ini bergiat, ya. Sekarang ini berjuang, sekarang ini berusaha gitu, ya. Karena masa depan itu ada. Ya, untuk orang-orang yang berharap Tuhan, yang percaya Tuhan, masa depan itu ada, ya. Dan orang-orang tua juga harus membantu anaknya untuk bertumbuh dalam hal yang mereka inginkan ke depan itu seperti apa, ya. Saya senang itu Ibu Betty mendukung, mendorong Laura anaknya. Kamu mau apa? Mau bisnis? Ayo bisnis apa? Ya, apa yang Mami bisa bantu? Itu ada tempat, ada space yang kamu bisa pakai. Ya, modalnya kurang, Mami bantu. Berapa kurangnya? Semampu Mami. Ya, harus begitu jadi orang tua ya, saudara. Apa yang anak kita inginkan untuk masa depan mereka? Ya, kalau mereka mengambil kuliah, ya di jurusan apa yang mereka perlukan untuk menunjang ilmu mereka, untuk menunjang pendidikan mereka. Kalau kita mampu, kita belikan, ya. Karena apa? Karena seperti sekarang kan, punya banyak uang, sudah susah digunakan, ya kan? Kita lihat banyak kejadian di luar sana. Yang kaya-kaya simpen dulu uangnya, simpen. Nanti saya kasih kalau anak saya sudah gede. Nanti saya kasih kalau anak saya menikah. Dan dia nggak bisa menyaksikan anaknya menikah, ya kan? Kasih mereka pada waktu mereka perlu. Dalam pendidikan mereka, apa yang mereka perlukan? Oh, mereka perlu ini. Kalau kita mampu belikan. Ya, itu yang saya kasih tahu kepada kedua anak saya. Anak kamu itu investasi kamu, ya. Kasih makanan yang baik. Apa yang mereka perlukan untuk mereka bertumbuh, menambah ilmu mereka, menambah kepintaran mereka. Kalau sanggup kamu belikan, ya. Dan puji Tuhan, saya lihat Casey Karen juga lakukan itu, ya. Saya lihat Karen juga kalau makan ayam itu, saudara, dia makan sayapnya, saudara. Dagingnya buat anaknya, ya. Ya memang harus begitu karena kita orang tua kan sudah segini, ya. Itu anak yang masih bertumbuh, kasih mereka. Itu investasi terbesar, saudara, ya. Nah, puji Tuhan. Saya kelamaan di sini, ya. Kita kembali kepada seandainya. Seandainya, ya. Nah, tadi kita sudah membaca ketiga pemuda ini berkata, seandainya Tuhan kami, seandainya Allah kami tidak sanggup melepaskan kami, enggak, kami tetap akan menyembah Allah kami. Kami tidak mau menyembah patung yang Tuhan dirikan itu. Ya, lalu raja marah. Nah, guru-guru sekolah minggu udah hafal cerita ini. Ya, raja marah dan raja memerintahkan perapian itu dipanaskan 7 kali lipat, saudara. Tidak dipanaskan 7 kali pun sudah mampu membakar manusia. Ya. Tetapi ketika dipanaskan 7 kali, ketiga orang ini diikat sampai topi-topinya dibawakan, seluruh perlengkapan yang dipakai itu dibawakan, ya, dibawakan untuk dibakar. Mereka diikat. Tetapi apa yang terjadi? Dan saya merenungkan ini luar biasa. Orang yang mengangkat mereka, ya, kalau mengangkat sesuatu dan melemparkannya, tentu yang dilemparkan itu akan jatuh duluan kan? Tetapi orang yang mengangkat mereka itu dikatakan orang yang mengangkat itu mereka itu mati, hangus terbakar. Nah, bagaimana dengan 3 orang ini? Mereka tercampak ke dalam dapur api itu dengan tetap terikat. Ya, tetapi di dalam dapur api itu api melepaskan ikatan mereka. Lalu apa yang mereka lakukan? Di dalam dapur api itu mereka berjalan-jalan, saudara. Ya. Lalu ada Tuhan datang di dalam dapur api itu. Mereka ngobrol, mereka reuni di dalam dapur api. Sehingga dikatakan ketika raja memantau, ya, raja terkejut. Raja terkejut dan raja berkata, tadi kan 3 yang kita lemparkan. Kenapa sekarang ada 4? Ya, dan aku lihat yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Ya,
Kenapa sekarang mereka bisa berjalan dengan bebas di dalam dapur apiku? Apa yang terjadi? Nah, saudara, kita lihat seandainya tadi, kata seandainya itu ya yang menyelamatkan mereka. Kalau ketiga pemuda ini berpikir, aduh, jabatan sudah bagus, ya, sudah dihormati, mau cari apa lagi sih? Kok mau cari mati sih, gitu kan? Apa yang mereka lakukan? Mereka tidak mempertahankan jabatan dan semua fasilitas yang diberikan raja. Ya, mereka lebih memilih menyembah kepada Allah. Kalaupun Allah tidak sanggup, nggak apa-apa. Kalaupun kami harus mati di dapur api, nggak apa-apa. Mereka katakan, ya, kami tidak mau menyembah kepada patung yang Tuhanku dirikan. Nah, puji Tuhan ya saudara. Akhirnya mereka dikeluarkan. Lalu dikatakan raja dan orang-orang berkumpul. Ya, mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana ketiga pemuda ini, rambut mereka masih utuh, pakaian mereka masih utuh, bahkan dicium-cium gak ada bau angus. Menunjukkan apa? Pemeliharaan Tuhan itu sempurna, saudara. Ya, saya ingin katakan bahwa di dalam dapur api pun Tuhan sanggup menolong, ya. Sehingga dikatakan tidak ada bau kebakaran, tidak ada bau hangus di dalam tubuh mereka. Selamat, saudara. Ya. Kalau sekarang ini mungkin saudara berpikir, aduh panasnya hidup ini. Panasnya kehidupan ini, aku sudah nggak sanggup gitu ya. Seandainya Tuhan tidak sanggup menolong kita, jangan lepaskan kepercayaan kita, ya. Jangan lepaskan iman kita, jangan lepaskan keyakinan kita. Tetaplah berharap kepada Tuhan, ya. Karena Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita. Dan setelah itu, saudara, apa yang dilakukan raja? Raja memberi pengumuman bahwa tidak boleh seorang pun menghina Allahnya ketiga orang ini. Kalau ada yang menghina Allah, mereka akan dipenggal-penggal. Ya, saya baca Daniel 3 ayat yang ke-30. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi ya kepada Sadra, Mesa dan Abednego di wilayah Babel. Raja tetap memanggil mereka dengan nama Babel. Sadra, Mesa, Abednego. Ya, raja memberikan kedudukan tinggi, lebih tinggi dari sebelumnya, saudara. Kalau tadinya mereka jadi gubernur, jadi bupati, diangkat. Yang orang bilang the next level, ya. The next level. Ada cara Tuhan untuk mengangkat kita. Ya, usah kita cari-cari, ada cara Tuhan. Ketika mereka mempertahankan iman mereka, keyakinan mereka, Tuhan angkat kedudukan mereka menjadi lebih tinggi. Ya, Daniel bahkan berada di istana raja, menjadi ketua para menteri. Ya, hebat kan, saudara? Orang tawanan bisa menduduki jabatan yang tinggi, itu luar biasa kan, ya. Karena apa? Karena Tuhan. Karena itu seringkali saya kalau dengar cerita dari teman saya juga, dari hamba-hamba Tuhan, tahu nggak? Si anaknya si A, si anaknya si B gitu ya. Mereka sekarang sudah ada di sini, di situ, kerjanya ini, kerjanya itu. Saya nggak heran, ya. Melihat anak-anak muda kita yang berhasil, saya nggak heran, ya. Karena apa? Karena setiap orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan, yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, itu pasti akan diberkati. Ya. Jadi ketika saya melihat itu, saya selalu teringat satu ayat, saya baca untuk saudara ya. Amsal 22 ayat 29. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang hina. Ya. Amsal berkata, pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Tadi anak-anak muda itu mereka pintar, smart ya. Mereka pintar, mereka cakap. Cakap itu adalah rajin dan jujur. Anak-anak muda yang masih menempuh pendidikan, yang akan bekerja, terapkan ayat ini. Cakap, rajin dan jujur, ya. Di mana mereka akan berdiri? Amsal katakan di hadapan raja-raja, ya, mendapatkan pekerjaan yang baik, kedudukan yang baik.
yang terhormat, bukan di hadapan orang-orang hina. Ya, artinya bukan pekerjaan remeh-temeh, ya. Nah, tadi kuncinya apa saya katakan? Saudara yang masih punya anak-anak, ayo didik mereka. Ayo support mereka. Ya, supaya mereka punya kemampuan, kecerdasan harus di atas rata-rata, Saudara. Jangan biasa-biasa, di atas rata-rata. Ya, itu anak Tuhan yang cakap, yang rajin, yang jujur, ya akan diangkat oleh Tuhan. Memiliki masa depan yang baik, ya. Karena itu anak-anak muda yang ada sekarang, ayo bangun hidupmu. Rajin, jangan rebahan terus, ya. Jangan game terus, main game terus. Ayo tonton yang baik, ya. Tonton yang bisa membuat kamu keluar ide-ide kamu, ya, menjadikan kamu itu brilian gitu, ya, menjadikan kamu itu cakap, rajin dan jujur, maka Tuhan akan mengangkat kalian, ya. Tidak heran Tuhan akan mengangkat kehidupan anak-anak muda kita ke depan. Kita akan melihat pertumbuhan yang luar biasa, ya, karena kalian sudah dididik, ada di J-Club, merenungkan firman Tuhan setiap hari. Itu tidak akan sia-sia, ya. Tetap akan bertahan pada masa-masa mendatang. Mungkin kesulitan, mungkin dapur api yang dihadapi, ya. Daniel menghadapi gua singa, ya. Itu sulit semua, kesulitan semua yang dihadapi oleh mereka. Walaupun mereka punya kedudukan baik, tetap mereka mengalami kesulitan. Nah, karena itu pagi ini kita semua yang ada, biarlah kita tetap berserah kepada Tuhan. Selalu ada pengharapan di dalam Tuhan, ya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua.